yang selalu kita berharapkan membuka pencerahan bagi teman-teman semua, yaitu program demokrasi, HAM, dan kesetaraan. Kali ini kita akan berdiskusi tentang sebuah isu yang lagi hot-hotnya di publik, mendapat perhatian banyak pihak, dan cukup merepotkan juga bagi pemerintah, yaitu tentang pesantren Al Zaitun. Ya. Ini memang isu yang banyak kontroversi, tapi juga banyak isu-isu yang kadang-kadang tidak masuk akal begitu ya. Mulai dari politik sampai isu-isu yang berbau-bau porno malah gitu ya. Nah kebetulan di samping saya ini saudara Awe. Ini dulu pernah untuk berapa tahun bekerja untuk dari tahun 2012 sampai tahun 2018 Bang. Bekerja di Setara di sebagai peneliti. Iya, peneliti. Jadi waktu itu ya aktif untuk melakukan penelitian tentang kebebasan beragama, Papua, dan juga soal dulu waktu itu gak apa-apa ya. Iya. Jadi terus ya keamanan kayak gitu. Ya, jadi nah kebetulan adalah Awe ini dulu waktu masa remajanya, jadi dikatakan dari SMP sampai SMA. Iya, SMP sampai SMA. Di Sanawiyah pesantren Al Zaitun. Betul, Bang, betul. Jadi setelah itu baru dia kemudian kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta gitu ya. Nah, kita jadi menarik ya ingin tahu gitu loh ya. Apa aja pengalaman dia ketika dia masih usia muda itu di sana tentang Al Zaitun, bagaimana kehidupan di sana, bagaimana hubungan dengan para santri yang lainnya, hubungan dengan guru-gurunya, terus siapa itu sosok Syekh Panji Gumilang, apa aja sebetulnya yang jadi apa ya ajarannya Abu Dawud Al Zaitun selain ajaran sekolah yang ini ya, kurikulum resmi, kurikulum pesantren dan sebagainya. Apa betul di sana kemudian murid-murid diajarkan tentang hal-hal yang berbau katanya radikal lah, NII. Jadi saya ingin tahu gitu loh. Mungkin dan di sini mungkin Awe bisa cerita pertama nama panjang dulu. Oh iya. Biar tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fanani Rosidi. Teman-teman pegiat HAM itu biasanya manggilnya Awe. Awe itu sebenarnya panggilan dari dulu pas waktu di pondok pesantren. Itu dari kelas 2 tuh panggil Awe sampai kampus dipanggil Awe, terus pas waktu aktivisme di hak asasi manusia sama teman-teman NGO sama teman-teman yang lain dipanggil Awe juga. Jadi Bang Coki itu ini apa? Ininya lebih friendly-nya panggilnya Awe. Nah, kalau saya tuh masuk di Zaitun itu tahun 2022. 2002? Sorry, 2002. 2002 sampai 2008. Ya, 6 tahun. Jadi waktu dulu itu pondok pesantren Al Zaitun itu kan memang berdiri di tahun 94, tapi baru nerima santrinya itu 99 setauku ya. Itu 99. Maksudnya setauku berdiri di tahun yang tadi, terus baru masuk santrinya itu tahun 99. Angkatan pertama tuh sekitar 1000 berapa lah. Angkatan 2 juga 1000 berapa. Itu level jumlahnya. Oh, jumlahnya. Jumlahnya. Yang pendidikan level apa tuh? Pendidikan level ini kalau pondok pesantren itu kan biasanya ini Bang. Biasanya itu di Sanawiyah dulu atau setara SMP. Rata-rata begitu di pondok pesantren pada umumnya itu biasanya masuknya tuh SMP dulu gitu SMP kan. Dulu. Nah, waktu itu memang di Al Zaitun itu ya kayak pondok pesantren pada umumnya itu masuknya itu ya Sanawiyah dulu, SMP dulu. SMP dulu. Waktu itu cuma ada program pendidikan SMP sama SMA. Nggak kayak sekarang itu ada dari SD ya kan sampai kampus universitas gitu. Kalau dulu belum ada gitu. Pas waktu aku masuk itu belum ada. Jadi masuk 2002, lulus 2008 gitu. Nah, kalau ditanya soal ajarannya, kurikulumnya segala macam dengan tuduhan yang sekarang itu kadang-kadang sedih di kita gitu ya. Kita nggak pernah diajarkan NII gitu ya, nggak pernah diajarkan memberontak. Ada yang bilang kayak gitu memberontak, nggak pernah sama sekali, sebenarnya malah berkebalikan gitu. Itu bisa dikonfirmasi lah, bisa diverifikasi sendiri. Apalagi jumlah alumni kita kan banyak ya, bisa diverifikasi sendiri mereka diajarkan nggak di pondok pesantren soal apa-apa yang dituduhkan. Apalagi yang paling mengerikan itu ya, gitu dia bilang nggak tahu mungkin saya salah ngutip atau gimana, tapi yang tak dengar itu katanya
boleh berzina asal bayar sekian gitu. Itu 100% bohong gitu. Itu saya pastikan hoax gitu. Karena kita di sana itu diajarkan apa kayak pondok pesantren pada umumnya gitu. Apalagi Al Zaitun tuh kan mengadopsi kurikulum dari Gontor. Karena saya AS Panji Gumilang itu kan memang dulunya Gontor dia, terus kemudian dia punya mimpi untuk membuat pondok pesantren, tapi dia pengen cara yang lain. Kalau di pondok pesantren Gontor itu pakai cara-cara agak kekerasan kayak gitu ya, karena dia di sana kan kadang ada begitunya jadi senior sama junior. Nah, dia menekankan banget ketika awal-awal saya masuk, saya masih inget banget gitu, kita diajarkan nggak boleh tuh pakai moro tangan gitu, kata orang Jawa gitu. Jadi kekerasan itu, baik itu di level santrinya sampai ini gurunya. Kalau gurunya ketahuan mukul langsung dikeluarin kayak gitu. Itu saking disiplinnya itu. Apalagi dengan hal-hal yang yang kayak ini Jadi kita itu udah tertata tuh, Bang. Dari kita bangun tuh ya. Bangun pagi jam kalian semua di asrama tuh ya? Iya, semuanya nih. Ini 1000 orang itu di asrama. Di asrama semua gitu kan. Laki perempuan? Pisah, jauh. Asramanya jauh-jauh, Bang. Ya berhektar-hektar ya, jauh-jauh banget gitu lah gitu. Terus jalurnya juga dibedain, Bang. Jalur untuk menuju ke masjid kan jauh tuh, sekitar 1 kilo gitu. Jadi saya kadang-kadang bangun sambil merem, jalan aja udah tahu gitu kan gitu. Nah, sholat subuh tuh. Iya, sholat subuh gitu. Karena kita bangun tuh jam 3 pagi gitu kan. Nah, sama juga yang santri nisanya, santri rijalnya, jalurnya pasti dibedain, nggak boleh nggak gitu kan gitu. Jadi malam-malam jam 3 gitu ya, kita sama senior itu diarahkan, karena waktu itu kan kita memang dididik juga sama senior, dididik juga sama guru gitu kan gitu. Pagi berangkat ke masjid gitu kan, jam 3-an kita bangun kan. Jadi sono itu disiplin banget gitu, Bang, soal waktu ya khususnya ya. Terus waktunya tidur suruh tidur gitu, waktunya bangun buat sholat gitu kan, waktunya ngaji gitu kan. Dan setiap pas waktu sholat gitu kan, pas waktu kita suruh bikin kayak lingkaran gitu, ngaji sama ustadz yang, jadi saya tuh sekamar itu ada ini pendamping ustadznya gitu, yang tinggal juga di situ, tapi kadang dia di luar gitu, karena dia punya kamar yang lain, tapi juga dia sekamar sama kita juga. Jadi satu kamar itu ada 10 anak, 10 santri. Bisa agak lebih dikit 12 paling banyak gitu kan gitu. Kalau nggak salah saya mengingat-ingat ya, Bang, udah lama banget soalnya gitu. Terus ada ustadz di situ yang ngejagain, ngebimbing istilahnya di kamar itu gitu. Ngebimbing di pas waktu belajar malam jam 7 sampai jam habis sholat isya lah gitu kan. Pulang gitu kan, terus ada ustadznya ngejagain kita buat belajar gitu, buka pelajaran buat besok gitu kan gitu, sampai jam 10 suruh tidur, karena saking karena saking waktunya itu udah terjadwal bener-bener gitu kan. Jadi kita itu kalau udah waktunya tidur udah tidur gitu, Bang, capek gitu karena aktivitas full gitu dari awal sampai akhir gitu kan. Terus kita itu juga diwajibin tidur siang gitu kan. Terus makan yang bergizi, memang di sana memang kalau soal makanan itu dijaga betul, kita nggak boleh makan yang berbau-bau micin. Kalau mau masukin mie dikeluarin, ngerokok nggak boleh. Ada pernah kejadian mungkin ya, di waktu itu tetangga sekamar gitu ya. Ada kelihatan satu putung rokok, nggak ada yang ngaku, dikeluarin. Hampir semuanya dikeluarin karena nggak ada yang ngaku. Jadi di ultimatum gitu, kalau misalnya nggak ada yang ngaku saya keluarin gitu kan. Dikeluarin tapi beneran? Nggak semuanya sih ya, tapi ada yang dikeluarin yang udah ketahuan gitu, Bang, gitu. Pokoknya nih kalau soal kesehatan ya itu hal yang utama banget tuh di sana tuh, Bang. Disiplin banget. Terus apalagi pacaran gitu-gitu ya, itu kita bener-bener nggak dibolehin sebenarnya. Tapi ya namanya remaja di sana gitu kan. Ada yang ya ada aja. Cuman kalau ketahuan pegangan tangan, ya itu udah pasti kena sanksi sama ustadz gitu. Itu nggak bisa ditolerin itu gitu kan. Gitu. Kita itu ketemu santri nisa itu ya, itu pas waktu ekstrakurikuler aja, Bang. Kita sekolah nggak digabung, nggak digabung gitu. Jadi ada satu gedung pembelajaran ya. Kalau aku dulu tuh namanya apa ya, Usman bin apa lupa saya tuh. Ali bin Abi Thalib kalau nggak salah. Ada namanya gedung Ali bin Abi Thalib yang khusus buat gedung pembelajaran. Kita di sana. Maaf kalau misalnya salah ya, aku udah lupa banget itu. Ini udah lama banget di sana. Terus satu gedung ini sebelah kanan itu buat rijal, sebelah kiri buat nisa gitu. Jadi kita bener-bener dipisah gitu kan. Kalau misalnya ketemu kenalan gitu kan sama santri nisa, ya kita dari jauh gitu kan,
Nah, tuduhan yang kayak zina bullying itu bener-bener hoax itu. Kalau Itu bisa dipastikan. ekstrakurikuler apa biasanya? Ah, banyak kalau ekstrakurikuler, Bang. Di sana itu ada ekstrakurikuler ilmiah, biologi, fisika, komputer, ya. Itu Bang, itu yang berbau-bau sains gitu ya. Gitu. Terus? Nah, ada juga apa ekstrakurikuler yang olahraga. Olahraga di sana lengkap ya. Ada hoki rumput ya. Terus apa namanya? Pencak silat gitu ya, taekwondo, terus basket, sepak bola yang paling populer di sana gitu juga gitu kan. Gitu. Terus banyak gitu. Dan yang uniknya itu apa di sana juga ada kelas olahraga yang dibisain sendiri gitu kan. Dan gitu. Ria bisa perempuan laki itu. Iya, jadi apa? Tapi tetap beda itu. Apa nggak satu kelas. Jadi ada kelas olahraga cowok, kelas olahraga cewek. Jadi dia khusus misalnya dia kelas bola gitu kan. Dia di satu kelasin gitu karena dia khusus dididik buat jadi ini pemain bola gitu. Di sana ada gitu khusus di situ itu bukan ekstrakurikuler lagi itu ini kayak apa ya? Kayak kurikulum pendidikannya gitu kan. Jadi yang olahraga ini dibikinin kurikulum sendiri. Itu modern sebenarnya Modern bisa. Modern ya. Ya, karena gini kalau soal kurikulum Bang, kita kan pondok pesantren modern. Kita mengadopsi apa kurikulum dari Gontor. Gitu kan. Apa kitab-kitab kuning juga kita diajarin tapi adopsinya dari Gontor gitu. Terus apa kita kurikulumnya Kemenak. Terus kurikulum Kemendikbud juga gitu kan, pelajaran-pelajaran yang sains kayak gitu-gitu kan gitu. Habis itu ada muatan lokal gitu. Muatan lokal pondok pesantren. Nah, muatan lokal pondok pesantren ini apa unik nih gitu kan. Kita diajarin jurnalistik gitu pas waktu SMP gitu. Terus diajarin yang menarik itu hak asasi manusia gitu. Kalau saya dulu kan belajar apa HAM di sana gitu ya, itu apa ada literaturnya gitu, jadi sejarah HAM gitu ya, sampai apa namanya kasusnya gitu-gitu ya gitu. Terus akhirnya nyampe ke Piagam Madinah gitu kan, karena ada saling keterkaitan gitu kan antara hak asasi manusia sama Piagam Madinah. Makanya pas waktu saya keluar dari Zaitun gitu nggak kaget gitu, belajar HAM itu nggak kaget karena di sana diajarin hak asasi manusia gitu. Terus itu mata pelajaran apa namanya tuh? Hak asasi manusia, Bang. Mata pelajaran hak asasi manusia. Mata pelajaran hak asasi manusia bukan subbabnya. Bukan pelajaran kewarganegaraan misalnya. Bukan hak asasi manusia. Hak asasi manusia ada mata pelajaran. Itu berapa level tuh? Satu doang. Untuk memahami aja gitu kan. Ya kulit-kulitnya gitu aja Bang gitu. Tapi nggak kayak yang di NGO HAM gitu kan yang apa sampai ke level ini pelanggaran HAM kayak gitu-gitu. Itu nggak sampai kayak gitu, nggak sampai kayak gitu. Tapi cuma diajarin soal sejarahnya hak asasi manusia itu apa kayak gitu-gitu. Itu dari angkatan pertama sampai angkatanku itu juga diajarin dari tahun 99 ya, gitu sampai seangkatanku juga diajarin hak asasi manusia gitu apa dan Piagam Madinah gitu. Itu sih muatan lokalnya yang aku inget ya. Kalau yang kayak adopsi dari Gontor itu ya kitab-kitab ini apa kayak kitab apa Bulughul Maram gitu. Terus apa Balaghon, Nahwu, Sarfu itulah dasar-dasar ini apa dasar-dasar tata bahasa Arab lah gitu kan gitu. Terus juga setiap daily kita dituntut untuk ini apa pakai bahasa pilihan kita selain Indonesia gitu, bahasa Arab atau bahasa Inggris gitu kan. Nanti yang misalnya ketahuan apa namanya pakai bahasa Indonesia gitu kan, ya nanti dikasih punishment gitu kan, gitu suruh kalau udah punishment gitu. Gontor juga. Iya, sama kayak Gontor, kurang lebih sama kayak Gontor gitu. Itu sih. Bedanya kita agak ditekanin soal gurunya nggak boleh ini kekerasan kayak gitu-gitu kan. Santrinya juga nggak boleh kekerasan gitu. Kalau ketahuan nanti di sidang gitu kan. Kalau misalnya dia dikasih pilihan masih mau lanjut atau enggak kayak gitu. Kalau enggak ya keluar gitu-gitu. Jadi selama 6 tahun kamu di sana, kamu nggak melihat sesuatu yang enggak sama sekali. Aneh gitu. Enggak sama sekali. Selama di kelas atau di luar kelas. Jadi misalnya ada guru yang kemudian misalnya enggak sama sekali. Melalui secara informal, kemudian mendekati enggak sama sekali. Saya nggak pernah temukan satu kata pun ya dari entah itu Syekh Panji Gumilang ya kan, dan juga guru muadzaf itu karyawan ada di sana ya, eksponen gitu apa nyeritain soal ini itu nggak pernah sama sekali, nggak pernah sampai sekarang pun nggak pernah gitu, nggak pernah gitu. Sivitas akademika yang ada di Zaitun nggak pernah cerita-cerita ke aku, misalnya aku alumni gitu cerita gitu nggak pernah gitu. Kalau orang luar datang ke pesantren siapa aja biasanya? Ada orang-orang yang memang
dikategorikan sebagai pandangannya radikal. Aku nggak pernah ketemu sih, Nggak Bang. pernah ketemu. Nggak pernah ketemu. Tapi siapa sebetulnya yang lebih banyak datang sih sebetulnya ke pesantren itu? Kalau yang datang itu yang setahu sih jemaahnya ya, jemaahnya karena jemaahnya banyak juga, terus juga wali santri gitu kan. Ada kan juga dia pengikutnya Syekh Panji Gumilang gitu kan, dan pondok pesantrennya itu di luar gitu kan, dia juga punya anak di sana gitu kan, dia datang gitu. Terus pas waktu Muharram rame-rame datang gitu. Tapi kayak misalnya aku sih coba ngerespon ini ya si Ihsan ya, Ihsan yang di TV One gitu. Mungkin juga memang bisa juga ya dia dugaan misalnya ada dari jaringan NI yang di luar gitu ya. Ternyata dia punya punya keterkaitan di situ gitu kan. Tapi itu mungkin kayaknya cuma elitnya doang, elit dari pondok pesantrennya yang tahu tuh soal itu. Mungkin bukan kapasitas saya tuh yang menjelaskan itu agak, karena saya juga agak kebingungan juga ya, jujur aja. Meskipun kadang pernah ketemu juga sama gerakan itu pas waktu awal-awal keluar dari pondok pesantren gitu kan, gitu. Pernah sempat berapa bulan saya gitu kan ketemu sama orang yang berusaha untuk merekrut kayak gitu-gitu ya itu kan. Di mana tuh? Di kampus. Malah di UIN malah ya. UIN. Tapi kan UIN Syarif Hidayatullah Ciputat itu kan tempatnya orang belajar. Tempatnya firqah belajar soal agama. Jadi oke, terima gitu kan. Tapi ketika pas waktu misalnya ke forum-forum yang lain gitu, ke forum ACI misalnya, ke HTI. Saya juga pernah masuk ke forum HTI belajar juga soal Hizbut Tahrir Indonesia waktu itu perjalanan intelektual kan. Iya gitu, dan itu semua tak ikutin semua. Terus formaci juga. Terus ada yang kompak komite mahasiswa pemuda anti kekerasan yang ngajarin aku soal hak asasi manusia yang lebih dalam gitu. Akhirnya tertarik di kompak dan tertarik di HMI gitu. Ya sering juga di formaci juga sih sama teman-teman. Jadi coraknya, pemikirannya kalau di Ciputat kan banyak ya. Jadi pas waktu ketemu ini ya udah masuk sini bergumul sama kegiatan kampus di situ, kegiatan luar kampus ya. Karena saya dulu memang seneng banget itu sama kegiatan luar kampus, khususnya yang soal studi kajian gitu kan, kajian gerakan gitu. Suka banget soal itu gitu. Ketemu itu jadi akhirnya nggak sampai ngikutin kayak gitu. Ya tapi kamu waktu di pesantren aja itu kan usianya masih muda ya. Iya, masih muda. Jadi mungkin nggak terlalu banyak tahu kali ya, dan juga mungkin belum bisa inilah ya memahami secara utuh semua itu gitu. Iya. Tapi kalau kamu bisa ingat, apalagi kalau sekarang kan karena masih ada hubungan dengan teman-teman. Iya, masih. Pesantren itu? Masih. Ada. Gimana hubungannya sekarang? Saya saudara saya, keluarga saya juga ada yang di Jaitun gitu. Ada yang di Jaitun juga gitu. Sekali waktu ya ini silaturahmi, namanya keluarga kan Bang gitu ya, silaturahmi gitu kan. Memang kadang kita di internal pun di keluarga kan memang kalau beda-beda pendapat kayak gitu-gitu biasa lah gitu kan. Biasa banget gitu, apalagi rata-rata kan memang background-nya di keluarganya juga aktivis Islam gitu, jadi ada pilihan di sini terserah, bilang situ terserah gitu sih. Gitu. Jadi yang ada di Zaitun ada juga gitu keluarga yang di sana gitu. Tapi dia ini pro NI? Nggak ada sama sekali. Dari keluargaku tuh yang tak lihat ya gitu kan, nggak ada sama sekali, nggak ada. Yang cerita kita gitu, tanya sama keluarga nggak ada. Kamu kan sekarang kan udah berbeda dong. Iya. Ya, kamu sudah bisa berbeda kan, sudah tahu nih aktivis Islam yang begini. Iya, gitu kan. bisa. Tidak kalau dulu kan remaja lah. Sampai sekarang pun sama, Bang. Sama gitu. Ada keluargaku ya yang juga rata-rata memang banyak keluargaku yang masuk di Zaitun juga, tapi ada juga yang jadi pejabat di negara biasa aja gitu. Jadi pejabat di sini gitu. Kan banyak juga ya saudaraku keluarga dari keluarga yang di situ gitu kan. Gitu ya biasa aja gitu. Ada yang ke partai ini gitu ya biasa aja, ada partai ini biasa aja gitu kan gitu. Jadi kayak kalau udah kumpul ya biasa aja gitu, beda pendapat. Gitu. Ini ada nggak sih forum alumni itu? Ada. Forum alumni ada yang resmikan formal. Ya, yang diresmikan sama yang formal di atasnya pondok pesantren ada. Gitu ikatan ketuanya Ustadz Iqbal, dia dulu santri angkatan berapa saya lupa, 1 apa 2 gitu ya. Saya lupa nanti. Oke. Lupa saya Ustadz Iqbal itu. Terus yang di luar itu ada keterkaitan sebagian di sana, tapi juga ini dia ada juga yang bikin sendiri gitu kan. Bikin sendiri itu maksudnya
kita itu ada forum kayak komunikasi silaturahmi sendiri gitu. Misalnya saya angkatan 4 khusus angkatan 4 aja gitu kan. Yang sering di di Jakarta, sering di mana-mana gitu angkatan 4. Kalau aku kan angkatan 4 tuh namanya setiap angkatan itu ada nama-namanya, Bang, gitu kan. Saya Fortune gitu kan. Terus angkatan 3 Gangga, angkatan 2 itu Persada, terus angkatan 1 itu lupa saya juga. Nah, lupa. Di forum itu kamu ngelihatnya gitu. Ini yang sesama satu angkatan saya kok ada yang begitu atau seperti dibayangkan orang itu. Aku sih nggak ngelihat. Nggak ngelihat sama sekali, Bang. Serius nggak ngelihat gitu. Karena nggak mungkin juga, kadang-kadang kan pasti kalian namanya juga ya udah orang-orang udah cukup dewasa, udah bebas berekspresi kan. Masa nggak ada yang ngomong gua pro ini nih, gua gitu. Iya, pasti pro kontra itu ada. Pro kontra ada. Di dalam itu ada yang misalnya suka sama saya, ada yang nggak suka juga ada gitu. Tapi maksudnya yang memang berideologi disebut NI itu. Kalau itu mungkin nggak tahu ya. Kayaknya sebagian mungkin ada karena misalnya orang tuanya mungkin ya gitu kan gitu. Yang tak lihat gitu. Atau dia pernah cerita gitu. Tapi kesini-sininya kan karena aku ya jujur aja, Bang ya. Dari kan pas waktu kejadian itu ya kita sama-sama tahu ya, Bang. Maksudnya kita kan pegiat ini kan juga sering investigasi ya juga ya, kadang-kadang kita lihat ada nih gitu kan ya kayak kejadian di film Mata Tertutup gitu kan gitu. Nah kesini-sininya tak lihat memang nggak ada sama sekali. Kalau mau dicari ya silakan gitu, nggak ada gitu yang tak lihat tuh. Dan teman-temanku juga udah nggak ada lagi pembicaraan kayak gitu. Mungkin dulu pas waktu tahun-tahun sebelum 2010 mungkin ada kali, ada yang tak sebutin, saya pernah sempat gitu kan ada, tapi kesininya udah nggak ada gitu. Itu mungkin bisa diverifikasi sendiri lah, Bang, gitu sama alumni yang lain kalau misalnya ketemu gitu ya. Kalau alumni lihat Syekh Panji Gumilang ini gimana, sosok seperti apa sih sebetulnya? Yang pasti menurut kalian kan pasti punya persepsi masing-masing. Yang pasti karismatik sih semua. Mau yang dia kontra, mau yang pro gitu. Dilihat ya memang karismatik, dia pimpinan karismatik gitu. Tapi juga ada yang juga yang udah nggak sepakat gitu ya sama ide-idenya Syekh Panji Gumilang gitu sih. Terus sama Zaitun juga ada gitu kan, tapi ya biasa. Ini kalau santri menurut kamu dia pandangannya apa sebetulnya? Pandangannya justru itu yang soal-soal ya ajaran yang inklusifnya gitu-gitu ya gitu ya. Yang sekarang gitu. Kalau yang sekarang kan, kalau yang sebelum-sebelumnya aku juga nggak terlalu paham karena yang sekarang kan lebih banyak yang pro kontra gitu ya di alumni sendiri gitu kan gitu. Tapi pro kontranya juga masih tetap ngelihat sosok Syekh Panji Gumilang itu masih pro kontranya ya soal yang lagi viral sekarang gitu. Apa tuh? Kayak sholat gitu. Terus kayak khutbah Jumat perempuan kayak gitu-gitu. Kesininya kan angkatan pertama kan udah nggak tahu dinamikanya udah kayak apa. Angkatan pertama, kedua, ketiga, yang angkatan pula pokoknya yang di atas gitu kan. Sebelumnya gitu kan. Gitu. Kalau yang baru-baru lulus kan beda ya. Kalau yang ini ya kadang agak-agak beda gitu karena misalnya di sini udah pernah Jadi ada juga alumni yang memang melihat bahwa pandangan ajaran keagamannya Panji Gumilang itu udah mulai menyimpang. Ada yang berpandangan begitu juga. Mana ya cara membahasakannya ya, Bang ya? Ya mungkin nggak menyimpang sih, Bang. Maksudnya lebih ke berbeda aja gitu. Cuman akhir-akhir ini kan diamini sama media kan. Ini menyimpang gitu kan. Gitu. Tapi pada dasarnya tuh teman-teman tuh sebenarnya emang biasa. Mungkin dari perspektif mungkin aku aja ya, dari sisi aku aja. Nggak tahu yang teman-teman yang lain gitu kan. Ya kita menghargai perbedaan soal-soal kayak gitu tuh ya memang diajarin di sana gitu kan, ya biasa gitu, nggak apa-apa gitu. Oke. Gitu. Kalau kita ya.